wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang baru masuk di SMK Negeri 2 Purwokerto, saya ucapkan selamat atas diterimanya anak-anakku, baik untuk program keahlian teknik ketenagalistrikan sampai dengan program keahlian multimedia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan hari ini kami mewakili sekolah dari bidang kurikulum menyampaikan beberapa informasi terkait dengan proses pembelajaran yang harus dilaksanakan pada kondisi seperti sekarang, yaitu bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh. Oleh karena itu, saya harapkan anak-anakku bisa memahami hal ini karena berkaitan dengan kondisi yaitu COVID-19. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati dan juga rekan-rekan Waka serta Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Negeri 2 Purwokerto, bahwa sekolah kita di SMK Negeri 2 Purwokerto sampai hari ini masih belum bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka, dikarenakan bahwa sekolah kita masuk dalam zona kuning. Oleh karena itu perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa persyaratan yang berkaitan dengan diizinkannya sebuah satuan pendidikan atau sekolah SLTA pada umumnya, yaitu harus memenuhi persyaratan utama. Yang pertama, bahwa sekolah tersebut itu berada di zona hijau dengan catatan bahwa pada 2 minggu terakhir tidak ada PDP. Kemudian bahwa tidak ada orang yang terpapar COVID-19. Yang kedua, bahwa sekolah tersebut itu memperoleh izin dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan yang ketiga, bahwa sekolah tersebut itu telah memenuhi daftar periksa kesiapan sekolah yang diverifikasi oleh tim persiapan penyelenggaraan pembelajaran tingkat cabang dinas. Dan yang terakhir persyaratannya yaitu adalah sekolah telah memperoleh persetujuan dari orang tua melalui komite sekolah. Oleh karena itu, kami harapkan anak-anakku tahu dan juga tolong disampaikan kepada bapak ibunya, ya, bahwa PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh itu sebenarnya adalah tidak diinginkan oleh sekolah. Tetapi karena persyaratannya sekolah kita tidak memenuhi untuk melaksanakan pembelajaran langsung atau tatap muka, maka ya, SMK Negeri 2 untuk tahun pelajaran 2020-2021 harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, nanti apabila ada di antara anak-anakku yang mungkin tidak bisa melaksanakan PJJ dikarenakan sesuatu hal, silakan saja nanti disampaikan melalui wali kelas. Ya, ini yang pertama perlu kami sampaikan, kami tekankan juga, tolong disampaikan ke Bapak Ibu. Jadi jangan salah, sekolah sebenarnya kepingin, apalagi sekolah kita kan sekolah kelompok, ya kelompok take-in, yang memang banyak sekali prakteknya. Mas dikat dulu Mas, telepon sebentar. Ya. Oh ya? Ya. Halo?
Ya, anak ya anak, tapi aku lagi ada acara. Mau tak kabari maning ya? Ya. Ya awan lah jam 12-an lah. Ya. Itu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi kami mohon anak-anakku memahami hal itu, sehingga terutama yang kelas 10 baru masuk ini bisalah menyesuaikan dengan kondisi sekolah, bahwa di SMK Negeri 2 itu kondisinya seperti apa, lingkungannya, sarananya, kurikulumnya, semua yang ada di SMK Negeri 2 Purwokerto. Nah, berkaitan dengan kurikulum perlu kami sampaikan bahwa SMK Negeri 2 Purwokerto yang terdiri dari 5 program keahlian, yaitu yang pertama adalah teknik konstruksi dan properti. Ya, teknik konstruksi dan properti. Kemudian yang kedua adalah teknik ketenaga listrikan. Dan yang ketiga, teknik elektronika. Kemudian yang keempat adalah teknik mesin. Dan yang terakhir adalah multimedia. Nah, anak-anakku yang kelas 10 ini sudah masuk di masing-masing program kalian tadi, yang di dalamnya ada kompetensi kalian, seperti misalkan di listrik. Ya, teknik ketenaga listrikan itu mempunyai 2 kompetensi kalian, yaitu teknik instalasi tenaga listrik dan teknik otomasi industri. Seperti di teknik elektronika juga mempunyai 2 kompetensi kalian, yaitu teknik audio video dan teknik elektronika industri. Ya, sedangkan untuk bangunan atau teknik properti tadi itu mempunyai 2, yaitu KGSP dan DPIP. Nah, masing-masing dari kompetensi itu, ya, pada proses belajar mengajarnya harus mengikuti kurikulum yang berlaku, yaitu SMK Negeri 2 menggunakan kurikulum 2013 revisi. Di dalam kurikulum tersebut kita mengacu kepada spektrum keahlian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 06-D.D5-KK-2016, yaitu tentang spektrum keahlian kurikulum sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Ya. Nah, untuk program kalian yang ada tadi, yaitu pertama teknik konstruksi dan properti, kebetulan kita hanya ngambil di KGSP dan DPIB. Sedangkan di teknik ketenaga listrikan kita hanya ngambil di instalasi tenaga listrik dan otomasi industri. Nah, setiap kompetensi keahlian itu ada pengelompokan mata pelajaran. Ya, jadi mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Purwokerto, mohon anak-anakku perhatikan yang kelas 10, ini berbeda dengan di SMP. Ya, berbeda karena di SMK itu kita punya 3 kelompok mata pelajaran. Kelompok yang pertama adalah kelompok muatan nasional, atau di sana diberikan notasi kelompok A. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok muatan kewilayahan. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok bidang dan program serta kompetensi keahlian. Jadi C1 adalah dasar bidang keahlian, ya, C2-nya adalah dasar program keahlian, dan C3-nya adalah kompetensi keahlian.
Ya, jadi mohon nanti diperhatikan anak-anakku yang misalkan kebetulan diterima di teknik otomasi industri dan KGSP. Jangan salah, strukturnya menyatakan bahwa kompetensi tersebut mempunyai program 4 tahun. Jangan salah nanti, loh untuk kancaku wis rampung kok saya belum. Ya karena memang programnya beda. Khusus yang TOEI dan KGSP itu program 4 tahun. Tolong sampaikan nanti ke bapak ibunya, Pak, saya sekolah di SMK 2 itu 4 tahun. Kalau yang TITL 3 tahun, DPIB 3 tahun. Ya TAV, TEI, MM, mesin itu 3 tahun semua. Ya, paham ya? Jadi mohon diperhatikan anak-anakku, terutama yang kelas 10 yang baru masuk, sehingga nanti bisa menyesuaikan. Ya, kenapa? Ya, karena kalau kelompok muatan nasional dan muatan kewilayahan itu di SMP sudah ada mata pelajarannya. Contohnya apa? Ya, yang nasional itu bahasa Indonesia. Ya, sudah ada di sana. Ya. Tapi kalau yang kelompok C itu baru diterima di SMK. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan nanti kita ambilkan dari KGSP misalkan ya, KGSP. Kalau yang kelompok A dan kelompok B ya, ini biasanya sama. Ya, yang berbeda mulai kelompok C. Ya. Nah, kalau kelompok A-nya misalkan dari saya contohkan ada mata pelajaran apa? Pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, di SMK itu nanti akan ketemu proses belajar mengajarnya sebanyak 3 jam pelajaran per minggu. Ya. Sedangkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu ketemu 2 jam. Bahasa Indonesia di tingkat 1 atau kelas 10 4 jam. Di tingkat 2 atau kelas 11 3 jam. Sedangkan di tingkat 3 atau kelas 12 ya hanya 2 jam. Yang paling banyak matematika. Ini tingkat 1, 2, 3 sama 4 jam. Ya. Kemudian ada sejarah, ada bahasa Inggris. Kemudian yang kelompok B ini ada seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, nah ini mohon diperhatikan. Nah, sedangkan untuk yang kelompok C, misalkan ini di KGSP ya, contohnya, gitu kan, itu ada simulasi dan komunikasi digital. Ini semua kompetensi kalian ada. Sedangkan fisika dan kimia juga ada. Walaupun hanya di tingkat 1 atau kelas 10. Sedangkan untuk kelompok C2-nya ya mulai berbeda. Ya, kalau di DPIB ada gambar teknik bangunan. Kalau di listrik ada gambar teknik listrik. Di mesin ada gambar teknik mesin. Ya. Mungkin di TAV ada. Ya. Kalau di multimedia, nah nanti silakan dicek. Ya kalau pengen lebih tahu lebih detail silakan dibuka di webnya SMK. Ada enggak kelompok-kelompok mata pelajaran ini? Ya. Nah, informasinya biasanya kami sampaikan lewat webnya SMK. Ini yang kelompok KGSP. Kalau misalkan yang DPIB juga hampir sama, yang DPIB ini, ya. Kemudian yang TITL, kemudian TOEI, kemudian TP, kemudian TEI. Ya, multimedia juga ada. Ya. Nah itu untuk kelompok mata pelajarannya. Ya, nah satu hal yang perlu saya tekankan kepada anak-anakku kelas 10 bahwa di SMK Negeri 2 Purwokerto untuk kelompok C
itu pertemuan per minggunya ada yang sampai dengan 13 jam per minggunya. Ya. 13 jam kali 45 menit, Mas, Mbak, ya. Jadi tolong diperhatikan. Kalau di SMP kan tidak ada satu mata pelajaran yang jumlah jamnya sampai di atas 4 jam, itu kayaknya tidak ada. Ya, yang kebanyakan ya 2 jam, 3 jam gitu. Ya paling banyak 4 jam mungkin. Tapi kalau di SMK ada yang ada yang 6 jam, ada yang 7 jam, ada yang 8 jam, bahkan ada yang 13 jam. Ya misalkan yang di kelompoknya TOI kalau nggak salah. Nah ini TOI ya. Nah, teknik otomasi industri ini ya. Itu ada yang 11 jam. Ya, 11 jam. Mungkin di kelompoknya KGSP ini yang 4 tahun misalkan. Kita lihat. Nah, ini ada paling banyak 10 jam. Ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan anak-anakku belajar, contohnya ini di KGSP itu ada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, sanitasi dan perawatan gedung. Itu di tingkat 4 atau kelas 13 itu 10 jam. Ya. Di DPIB ini paling banyak di tingkat 3 itu 8 jam untuk mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, anak-anakku perlu ketahui bahwa mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu ya akan mulai diterima di tingkat 2 atau kelas 11 dan kelas 12. Kalau yang program 4 tahun sampai kelas 13. Nah, di produk kreatif dan kewirausahaan nanti anak-anakku akan diberi materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana membuat sebuah produk, bagaimana memasarkan sebuah produk, bagaimana mengemas sebuah produk. Ya. Jadi kalau misalkan di kelistrikan ya atau TICL, ya mungkin apa yang bisa dibuat, silakan dikembangkan nanti anak-anakku. Ya. Kemudian di DPIB, di KGSP sama. Ya, banyak yang harus kalian pelajari. Ya. Oleh karena itu, saya berharap anak-anakku bisa lebih serius menangani atau memperhatikan mata pelajaran yang ada di sini, sehingga nanti harapan saya dari bidang kurikulum itu anak-anakku target kurikulumnya tercapai semua, ya. Tidak hanya asal berangkat dari rumah, berangkat ke sekolahan, sampai sekolahan nggak tahu harus melakukan apa, nanti pulang. Ya, ini jangan sampai seperti itu. Paham ya? Ya, mudah-mudahan nanti anak-anakku dengan informasi yang saya sampaikan dari bagian kurikulum, ya mungkin nanti anak-anakku akan bisa lebih memahami. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, ada yang belum jelas, bolehlah lewat wali kelas menanyakan, ya, atau datang ke ruang saya boleh di ruang pengajaran, ya. Saya dari ruang pengajaran ke ruang kurikulum, ya nanti silakan datang. Ya, mungkin perlu saya sampaikan bahwa saya sebagai wakil kurikulum, ya itu mungkin saya kenalkan dulu, tadi lupa saya tidak kenalan, ya nama saya Sugeng Rianto, ya Pak Sugeng lah katakanlah. Nah di pengajaran ada teman-teman, iya teman-teman saya di sana ada seperti Pak Tato, ya itu ngajar matematika tapi bantu di pengajaran kebetulan dengan saya. Kemudian Pak Tudu itu adalah bapak guru dari multimedia, dan ada Pak Cahyono itu ngajar di listrik, ya. Tuh. Jadi silakan nanti kalau ada yang belum jelas
atau masih perlu ditanyakan, boleh langsung datang ke ruang pengajaran ketemu saya. Kalau saya tidak ada, bisa langsung ditanyakan ke teman-teman yang ada di pengajaran. Ya, sudah tahu kan ya ruang pengajaran ya? Ya, itu ada di gedung A lantai bawah sebelah timur sendiri. Ya, dan juga jangan lupa nanti juga harus kenal dengan semua bapak ibu guru dan karyawan. Jangan salah nanti anak-anakku sudah masuk ke sini ditakoni siapa nama kepala sekolahnya, nggak tahu, waduh repot nanti malah ya. Ya siapa coba kepala sekolahnya namanya? Ya Pak Dr. Andes Bambang Sabtono. Kalau waka kesiswaan, ya Bu Retno betul. Waka sarana prasarana Pak Hari. Ya. Sedangkan untuk waka humas Dudi itu Pak Suwargo. Yang lainnya nanti silakan ditanyakan ke masing-masing wali kelas. Ya, kalau anak-anakku sudah menerima jadwal, di situ ada kode-kodenya. Ya, kode dari masing-masing bapak ibu guru dengan apa? Dengan inisial hurufnya misalnya. Seperti saya Sugeng Rianto, maka kodenya nanti di sana menggunakan SR. Ya. Misalkan lagi Pak Hari Purwanto. Nah, itu kodenya HP. Ini kan. Kemudian banyak yang lain, ya. Nanti silakan. Kalau belum dikasih jadwal oleh wali kelas, ya minta di grup, maaf Bu, Pak, kalau jadwalnya belum. Ya, kenapa? Ya karena jadwal itu penting untuk panduan kalian nanti melaksanakan proses belajar mengajar, apalagi dengan PJJ. Ya, oh hari Senin terjadwal mata pelajaran ini dengan itu. Gitu kan. Paham ya? Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku. Sekali lagi saya ucapkan selamat telah bergabung di SMK Negeri 2 Purwokerto. Mudah-mudahan anak-anakku nanti bisa belajar secara maksimum. Manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Tanyakan kepada Bapak Ibu guru apabila belum jelas, dan bekerja samalah dengan teman-teman kalian dengan baik. Mudah-mudahan apabila itu kamu lakukan, nanti kalian bisa sukses, berprestasi. Harapan orang tua adalah ya anak-anak sekolah itu berprestasi. Nah, prestasi itu kan macam-macam, ada yang ranking 1, ada yang ranking 10 gitu kan. Ya, saya kira itu yang perlu kami sampaikan kepada anak-anakku. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan juga kepada seluruh bapak ibu guru dan karyawan juga kami mohon maaf, dan juga kepada Pak Bambang sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat anak-anakku. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.